ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يهين إلى محمد ما زال من وجده منتهيا. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
في الهشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ما لها أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنام اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan kita
besok di akhirat bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad dan para nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Amin Allahumma amin. Para ulama juga, sehingga kita nanti oleh Allah digiring dan dimasukkan ke surganya bersama beliau-beliau di dalam surga yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan tambahan rahmah dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Karena memang kita oleh Allah diperintah untuk senantiasa memohon kepada Allah supaya kita mendapat tambahan ilmu. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Rasulullah diperintah supaya memohon agar Rasulullah mendapat tambahan ilmu pengetahuan dari Allah. Selain ilmu itu, Allah tidak memerintahkan kepada Nabi untuk mencari tambahan rezeki pondok, tidak, tambahan pembangunan tidak, tambahan yang lain tidak, tetapi untuk ilmu Allah memang memerintahkan kepada Qul Rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakan Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, tambahilah saya ilmu. Berarti ini perintah dari Allah. Kita termasuk umatnya mencontoh Nabi, dan perintah ini dari Allah secara khusus kepada Nabi. Tapi maksudnya juga untuk umum, bukan hanya Nabi sendiri. Otomatis kalau Nabi mendapat perintah dari Allah untuk dirinya sendiri, sekaligus perintah itu agar disampaikan kepada umatnya, termasuk pada kita. Itu dalam ilmu belaghah disebut min dzikril khas wa iradatil am. Allah menyebut perintah tertentu kepada seseorang, tetapi maksudnya umum. Jadi di sini supaya kita tahu, banyak dalam Al-Quran itu perintah khusus pada Nabi, tetapi maksudnya umum kepada Nabi plus umatnya. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah juga pada malam ini kita ada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid namanya. Ada yang mengatakan maulud, ada yang mengatakan maulid. Kalau maulud itu isim maf'ul, orang yang dilahirkan. Siapa itu? Nabi Muhammad. Kalau maulid orang yang lahir, siapa itu? Ya Nabi Muhammad, kan gitu. Maulid dan maulud maksudnya satu, adalah Nabi Muhammad. Kenapa perlu diperingati bagi umat Islam yang mengaku dirinya sebagai umat Muhammad? Ya supaya iman dan takwa kita itu termotivasi dengan peringatan itu. Karena memperingati kelahiran Nabi itu paling tidak itu akhlak-akhlaknya Nabi, ya, perilaku dan ucapan Nabi itu disebutkan di situ. Bagaimana Nabi kalau waktu menghadapi ujian dari Allah, seberapa kuat menahan tantangan itu atau bisa menjawab tantangan itu yang Allah diujikan kepada Nabi. Misalnya, ada suatu contoh yang orang umum itu sulit untuk meniru itu.
Karena memang berat gitu ya. Contohnya yang sederhana itu urusan makan ceritanya. Nabi itu dalam riwayat pernah tidak dahar, tidak makan sampai 3 hari 3 malam. Karena memang tidak ada makanan. Misalnya begitu. Ini contoh ya. Kira-kira kita kalau diuji tidak makan 3 hari 3 malam bagaimana kan gitu. Ya bukan kita ini menyepelekan kapasitas diri kita, tapi memang lemah kita. Mencontoh Nabi itu mungkin semampu kita saja kan gitu. Hal-hal yang paling hebat itu dan berat umatnya tidak mampu mencontoh. Kalau mengucapkan meniru, mencontoh, memang omongannya umat Muhammad itu. Bahkan Quran itu kan sudah mengatakan suri teladan yang terbaik, yang terhebat kan Nabi Muhammad. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada, sungguh-sungguh ya, yakti sungguh ada bagi kalian semua di dalam diri Rasul itu uswah hasanah, suri teladan yang terbaik, sempurna gitu ya. Tentu manfaat bagi kalian nih kalau kita mau mencontohkan begitu. Kemudian ayatnya berikutnya menjelaskan uswah hasanah akan bisa dicontoh oleh siapa? Dimangkana yarjullah. Bagi orang yang mengharap ridho Allah. Terutama besok di akhirat. Wal yaumal akhir. Dan orang yang mengharap keberuntungan dan keselamatan besok di hari akhir. Kiamat lah. Jadi orang yang ingin mendapatkan keridhaan dari Allah dunia akhirat, orang yang ingin selamat besok di akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan orang yang mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Inilah ciri-ciri orang yang akan bisa mencontoh suri teladan yang ada pada Nabi. Namun demikian sekali lagi saya tegaskan umat Muhammad itu mencontoh itu semampunya tentu. Tidak akan bisa 100% gitu ya. Karena banyak macamnya. Bukan hanya ucapan dan postur tubuh, akhlak, bukan hanya itu. Tapi perjuangan yang dihadapi Nabi itu banyak yang berat sekali itu. Yang tidak mungkin oleh umatnya bisa dicontoh 100% kan gitu. Memang ada satu riwayat yang cukup berat juga. Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi nabi berjuang, kalau bahasa Jawa itu semiti kan gitu. Bahasa Arabnya uzlah namanya. Dari Mekah naik sekitar 5 kilo keluar. Misalnya dari Surakarta keluar tidak sampai ke Tawangmangu, mungkin Bakonang gitu ya. Tapi di Bakonang itu ada, kalau arahnya dari Mekah itu ke utara. Ya dari sini ke utara jalan tol itu misalnya. Jadi Nusuan lah. Dari sini ke Nusuan. Di Nusuan itu ada gunung namanya Jabal Nur, Gunung Nur. Nabi tiap malam naik ke Jabal Nur, ke puncaknya itu. Yang di atas itu ada namanya Gua Hero. Gua Hero. Di puncak Gunung Nur itu, Jabal Nur itu. Naik tiap malam Nabi ke sana. Yang akhirnya sendirian ya. Ya yang menyertai di atas sana para malaikat.
Tapi akhirnya Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, surah yang kita sudah tahu ya. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Itu turun di puncak gunung Nur itu, Jabal Nur itu. Ketika Nabi tahannus di sana. Kalau bahasa Jawa semiti ya. Allah Ta'ala menurunkan wahyu di sana. Yang saya maksud di sini bukan masalah wahyunya. Wahyunya memang khusus oleh Allah diamanatkan kepada malaikat Jibril supaya disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dengan kata lain turunnya wahyu pertama yang sekarang tercover menjadi mushaf 30 juz itu. Maksud saya perjuangan Nabi setiap malam naik turun itu loh. Itu tidak gampang itu. Sekarang saja orang ke Mekah itu jarang bisa naik itu. Apalagi hawanya panas gitu. Kalau mau naik memang yang bagus malam hari. Itu pun ngitung-ngitung orang itu. Terutama fisiknya. Karena mendaki gunung yang tinggi itu bukan nanjak datar, tapi nanjaknya lurus berapa derajat gitu aja. Kalau naik gini. Kalau naik ke atas itu ya kurang lebih 1,5 jam. Tapi kalau turun 1 jam bisa. Mungkin tidak sampai 1 jam kalau turun. Tapi kalau naik, wah beratnya setengah mati. Saya membayangkan kalau Nabi bagaimana itu. Tiap malam itu. Waktu itu ya. Yang seperti itu mau dicontoh. Bukan tidak mau. Mau tentunya. Tapi kan tidak mampu. Kalau tiap malam. Itu wah. Sekali aja sudah taubatan nasuha itu. Kalau ke atas. Tangkeng tingginya itu. Dulu kalau sekarang masih ada tangganya. Dibuat tangga. Kayak tangga. Tapi ya posisi begini menanjaknya agak hampir lurus. Tangganya ya. Kalau dulu zaman Nabi kan cuman batu-batu besar itu malah ke atas. Belum ada tangga yang terbangun seperti sekarang. Ini perjuangan Nabi mau dicontoh bisa ya berapa persen itu. Jangan tidak sampai 10% ya. Mencontoh Nabi untuk mendakikan gunung, mendaki ke gunung yang tinggi seperti itu. Setiap malam Nabi kalau Dewi sekali dua kali sudah taubat. Hadirin hadirat yang berbahagia. Pernah Nabi diuji tidak makan 3 hari 3 malam. Bagaimana? Perutnya diikat. Terus diganjel kasih watu di dalam misalnya. Supaya tidak goyang lah. Nah, orang sekarang diuji tidak makan 3 hari 3 malam. Sehari aja protesnya sudah jadi sealam dunia loh. Bukan hanya protes lah orang sekarang, nyalahkan orang gitu. Sudah protes dirinya karena tidak makan, mengatakan kelaparan barang, kan gitu ceritanya. Orang yang disalahkan, padahal kutu ini dirinya sendiri, bukan orang. Nah, ini umat Muhammad, cerita umat Muhammad mau mencontoh uswah hasanah. Belum masalah akhlak yang sedemikian tinggi akhlaknya. Hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah kita ada di bulan Rabiul Awal masih bisa memperingati. Nah, peringatan Nabi itu memang diungkapkan kalau tidak semua sebagian saja yang sekiranya kita ini bisa mengambil hikmah dari peringatan itu. Bukan berarti mengungkik-ungkik kan gitu ya. Memang kalau bahasa
bahasa yang lebih sederhana, manakibnya itu. Riwayat hidupnya Rasul itu bagaimana. Nah, kebetulan di dalam kitab Maulid itu, kitab Al-Barsanji itu kan sudah berumur kurang lebih ya hampir 1000 tahun itu Barsanji itu. Di dalam itu ungkapannya di antaranya waman huwa akhirul anbiya bi suratihi wa awwalahum bi makna. Ada itu di Barsanji itu. Ada pertanyaan seperti itu. Waman huwa akhiruhu gitu. Wa awwalahum bil makna. Wa man huwa akhiruhu fi suratihi wa awwaluhum bi makna. So, siapa orang yang rupanya Nabi terakhir tetapi hakikatnya pertama. Siapa itu? Ya Nabi Muhammad. Nah, siapa orang yang secara jasad, secara fisik lahir di periode akhir dari para nabi yang lain. Bahkan penutup nabi kan gitu secara fisik Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lain, tidak ada nabi lagi kan gitu. Tetapi itu secara fisik, secara hakikat Nabi itu pertama. Itu di dalam Barsanji disebutkan begitu. Wa man huwa akhiruhu fi suratihi wa awwaluhum bi makna. Sinten tiyang ingkang secara fisik niku muncul di akhir, tetapi secara hakikat sebetulnya beliau di awal. Sinten niku namini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita tahu Nabi Muhammad ini kan termasuk secara fisik keturunan dari Nabi Adam juga kan. Berarti dengan Nabi Adam carry Nabi Muhammad dong secara fisik. Tetapi secara hakikat Nabi Adam di belakang Nabi Muhammad. Nah ini yang harus tahu kita. Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah dalam riwayat sebelum Allah Ta'ala menciptakan alam semesta. Bukan hanya orang. Langit bumi itu alam semesta seisinya. Kan gitu. Termasuk orang. Yang menghuni bumi itu kan manusia. Awal manusia itu Nabi Adam secara fisik. Tetapi secara hakikat Nabi Muhammad sebelum menciptakan langit dan bumi plus manusia, Nabi Muhammad sudah tercipta itu. Kalau bahasa sederhana itu Nur Muhammad namanya. Cahaya Nabi Muhammad. Sudah diciptakan oleh Allah dalam riwayat kalau tidak salah ya. 500 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta sudah menciptakan Nur Muhammad. Nah, berarti secara hakikat Nabi Muhammad itu makhluk paling awal itu dari semuanya. Kalau secara fisik Nabi terakhir kan gitu. Secara fisik gitu. Berarti nabi-nabi yang lain, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Soleh dan seterusnya itu ada tetesan cahaya dari Nabi Muhammad semua. Termasuk adanya alam semesta. Berapa tetes dari Nur Muhammad tidak tahu. Tidak usah dihitung tetesnya pirang gram, miligram. Yang jelas cahaya Muhammad diciptakan sebelum Allah menciptakan alam semesta. Ini di dalam kitab Sholawat Al-Barsanji terutama diungkapkan di situ. Nah, perlu sekali bagi umat Islam mengetahui tentang pribadi Nabi Muhammad. Kalau toh tidak total, sebagian saja garis besarnya pembicaraannya bagaimana, kalau berjuang bagaimana, kalau sebagai kepala rumah tangga seperti apa, kalau sebagai panglima bagaimana, kan begitu. Nah, kita mengambil di situ dalam memperingati Maulid Nabi itu. Bukan kita
membuatkan acara, mengundang maksiat, bukan begitu. Mengundang maksiat itu tidak usah memperingati Nabi. Malah katanya orang kauman kewalat nanti malah. Iya dong. Oh, Nabi Muhammad itu Nabi termulia. Hadirin hadirat yang berbahagia, diri kita ini memperingati hari kelahiran Nabi itu bagian dari menghormat syiar agama sebetulnya. Bahasa Al-Quran itu wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menghormat dan memuliakan syiar-syiar agama Allah, maka sungguh memuliakan syiar agama Allah itu bagian dari ketakwaan hati. Kan gitu. Ini surah Al-Hajj. Jadi bagian dari syiar agama selain Nabi perlu kita ketahui. Musholla, masjid, madrasah, majelis taklim. Ini syiar agama. Syiar itu tanda-tanda kemasyhuran agama itu lewat masjid, lewat musholla, lewat tempat pendidikan, dan lewat orang-orang yang berilmu. Itu syiar agama. Syiar agama ini kalau diagungkan oleh kita, diperhatikan dan dimuliakan, berarti diri kita ini punya hati yang dikatakan oleh Quran itu sebagai hati yang takwa. Kalau hatinya orang yang takwa, otomatis nanti orangnya terangkat oleh hati yang takwa itu menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah takwa kalian semua. Nah, di sini memuliakan, memperingati, mengisi pengajian dan seterusnya, berwasiat, mengungkapkan riwayat hidup orang baik-baik itu, apalagi Nabi, ini bagian dari syiar agama. Jadi perlu, karena agama itu bisa kelihatan semarak, itu kalau pemeluknya itu kompak kan begitu ya, kompak. Bergerak supaya syiar agama itu berkumandang di masyarakat kita. Kebetulan ada ulama besar mengatakan al-kaunu kulluhu dzulmatun. Lingkungan, keadaan, kahanan yang ada ini gelap gulita kan gitu. Innama ana rohu wujudu duhuril had. Sesungguhnya yang bisa menyinari suasana gelap gulita itu adalah adanya kebenaran kan itu. Syiar agama yang di dalamnya adalah ungkapan-ungkapan yang positif, yang baik, kebenaran-kebenaran disampaikan dan diterima dengan baik, itu menjadi sinar kegelapan lingkungan itu. Kegelapan daerah itu, kegelapan kota itu, kegelapan wilayah itu, provinsi, kegelapan negara. Ya kalau tidak ada kebenaran otomatis elek kabeh kan gitu. Kalau elek kabeh itu dikatakan gelap gulita. Di sini adanya peringatan Maulid Nabi itu kita ambil hikmahnya. Di balik Maulid Nabi itu kita punya keyakinan tambah mantap kan begitu. Punya keyakinan tambah kokoh. Ya, karena memang
awak dewi hidup di dunia ini harus nempel kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak celaka kita. Karena yang membawa risalah dari Allah itu Nabi Muhammad. Di sini pasti beruntung siapa saja yang dekat betul kepada Nabi Muhammad. Oh kula niki boten menangi Nabi Muhammad terus pripun carane kan begitu. Lah kalau dalam perspektif Islam itu orang yang mempunyai perilaku sesuai dengan ajaran Nabi, sunnah Nabi itu otomatis dirinya dekat kepada Nabi. Walaupun secara fisik tidak kenal. Nabi pernah mengatakan dan sepertinya bertanya kepada para sahabat. Para sahabat, siapa mitrul Anda yang paling membuat diri saya itu kagum kepada orang yang punya keistimewaan hidupnya? Ya para sahabat menjawab, ya para nabi yang lain. Oh kalau itu tidak kagum saya katanya Nabi. Kenapa Nabi? Kok tidak kagum? Ya itu sudah Nabi kok. Artinya sudah istimewa imannya kan gitu. Ya kalau bukan Nabi dan Rasul yang lain ya para malaikat. Ya itu tidak kagum saya. Tidak heran saya kalau malaikat. Bahkan malaikat itu yang membawa risalah dari Allah. Malaikat kepada saya. Kalau punya iman, keyakinan yang benar, top, hebat. Saya tidak heran. Terus sinten Nabi? Katanya sahabat. Yang saya kagumi itu umatku yang tidak tahu aku. Tapi mereka iman kepadaku. Nah ini Nabi heran. Jadi kita yang carry ini, yang baru kemarin lah, jadi umat Muhammad, dikagumi oleh Nabi. Karena wae dewi ini pempengan, percaya, padahal tidak pernah tahu apa-apa kan gitu. Kalau malaikat dan para nabi yang lain, sahabat-sahabat sudah pernah kumpul dengan Nabi Muhammad. Kalau punya iman top dan markotop katanya. Ya tidak heran. Oh, sudah memang keluarganya. Kalau yang bukan apa-apa kayak awal dewi ini, tapi masih percaya. Punya keimanan. Artinya ngandel lek cara Jawa. Ngandel yang Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul. Ini membuat Nabi heran. Keimanan yang kuat siapa saja itu memang harus ada. Kalau tanaman itu harus ada rabuknya itu. Ini logika yang sederhana. Orang menanam padi langsung ditancap ke misalnya ya. Itu ditinggal. Tidak ada perawatan. Iya. Kalau tumbuh itu memang bejo, welo-welo. Tapi bisanya kalau tidak dirawat itu, kalaupun tumbuh itu tidak sesuai dengan harapan dapatnya. Sama, iman yang ada pada dada kita masing-masing itu harus ada yang memberi dorongan, ya kalau tanaman itu memberi rabuk lah bahasa. Tapi kalau iman yang di dalam dada kita ini harus ada yang memberi motivasi, mendorong supaya punya keyakinan yang mantap, yang kuat kan gitu. Sekali iman tetap iman, tidak nyun sewu pura-pura, tidak etok-etok gitu, tidak. Memang iman betul gitu. Soalnya kalau iman yang betul itu ada orang dan tidak ada orang, ya sama bagi dirinya itu. Maksudnya tetap kalau waktunya taat ya kita taat kan gitu. Kalau waktunya kita menyembah ya menyembah. Walaupun tidak ada orang yang melihat. Karena memang dalam hatinya yang bersembayang di dalam hatinya itu keyakinan yang benar. Nah di sini
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, memperingati Nabi Muhammad itu kelahirannya banyak itu yang bisa kita ambil hikmahnya. Bukan hanya sekedar begitu saja memperingati. Ada di antaranya yang perlu kita pahami. Kita ini kan hamba Allah. Hamba Allah yang sudah menyatakan diri sebagai orang yang beragama Islam kan gitu. Kebetulan Nabi kita Nabi Muhammad. Sebagai hamba Allah yang beragama Islam, diri kita ini wajib bersyukur kepada Allah. Kalau bahasa kauman matur nuwun gitu ya. Berterima kasih kepada Allah. Oh ya Allah, saya dijadikan hamba-Mu seperti ini, sehat lahir batin, kebetulan dikaruniai taufik, rahmat, hidayah, bisa iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini syukur yang pertama dengan ucapan. Diikuti tentu dengan tindakan karena ini perintah Allah. Saya sebagai hamba yang iman harus mematuhi perintahnya. Karena hamba Allah mematuhi perintah Allah sudah mendapatkan informasi positif dari nabinya Nabi Muhammad. Kalau begini kecuali punya keyakinan yang benar, tapi sekaligus harus kita menghormat dan berterima kasih kan begitu. Pertama kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah. Ini yang ketiga harus berterima kasih kepada Bapak Ibu. Ini. Berterima kasih kepada Allah dan Rasulnya plus berterima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kalau begini tidak ada keraguan lagi orang itu insya Allah 100% masuk surga. Tapi hatinya sudah terpatri di sini. Sudah terpatri, sudah kelet, melengket ya, lekat, dekat, mantap iman kepada Allah dan Rasulullah. Sekaligus bersyukur kepada Allah dan Rasul. Tapi jangan lupa berterima kasih juga awak dewi bersyukur kepada Bapak Sang Ibu. Kok begitu? Iya, karena adanya awak dewi ini disebabkan dua orang tadi. Bapak Ibu, kan gitu. Jadi kalau secara proses alami kan kita bisa lahir karena kedua orang tua kita. Nah, ini yang perlu disadari dan begitu sudah sadar, faham, mantap hati itu harus hormat kepada Bapak Ibu. Kalau hormat kepada Nabi bagaimana? Tadi sudah disampaikan. Nabi itu menjadi penyebab Allah Ta'ala menciptakan alam semesta. Jadi kalau Nabi itu secara global, universal, dunia akhirat. Itu sekup keseluruhan makhluk Allah. Tapi kalau Bapak Ibu kan enteren kita masing-masing. Namun demikian perlu kita ketahui bahwa Bapak Ibu kita itu kalimatnya bersanding dengan kalimatnya perintah Allah kepada kita supaya bersyukur kepada Allah. Di surah Al-Luqman nomor 14. Kalau dibaca dari awal itu
wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ini Quran, surah Luqman nomor 14. Saya sudah berwasiat, kata Allah, kepada manusia. Wasainal insan biwalidayhi, berkaitan hubungan manusia itu dengan kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, kedua orang tua itu ada satu dari kedua orang tua namanya ibu, itu mengandung manusia itu wahnan ala wahnin, sengsara di atas sengsara, rokoso di atas rokoso, kan begitu, sulit di atas kesulitan. Itu waktu mengandung manusia itu. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya manusia yang diberi wasiat itu dikasih tahu oleh Allah kepada manusia tadi bahwa ibumu waktu mengandung kamu wahnan ala wahnin. Ya, rokoso di atas rokoso. Sulit di atas kesulitan itu tadi. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Begitu lahir, begitu sampai umur 2 tahun disapi, dipisah ya. Anis kurli, hendaklah kamu manusia bersyukur kepada aku, kata Allah. Berterima kasih maksudnya mengikuti aturan Allah. Berterima kasih itu bukan ucapan yang sering kita dengar, itu saja, bukan. Alhamdulillah, itu kan berterima kasih itu. Tapi bukan itu saja, ya tindakannya bagaimana? Secara fisik kan tentu kaitannya dengan implementasi, mengaplikasikan perintah Allah aniskurli itu. Bersyukurlah kamu kepadaku Allah. Waliwalidayka, ini wawu ataf namanya, lil itlaq. Dan juga hendaklah kamu berterima kasih kepada bapak ibumu. Jadi ayatnya bersandingan itu. Aniskurli waliwalidayka. Ilayyal masir, kepadaku akan kembali nanti di tempat yang saya tentukan, kepada Allah kembali. Luqman surat 14. Setelah ditelusuri dan digali ayat itu, siapa saja manusia itu pasti punya bapak dan ibu, kan gitu ceritanya. Nyun sewu, saya penjenengan punya bapak dan ibu dulu, kalau masih ada sekarang hidup alhamdulillah. Toh kalau sudah meninggal tetap kita mengakui bahwa diri kita punya bapak ibu itu loh, dikubur di Danyong, dikubur di makam haji misalnya. Tapi seorang anak tetap berkewajiban untuk berterima kasih kepada bapak dan ibu dari awal sampai akhir. Sampai akhir itu apa? Sampai akhir di akhirat juga. Sekarang sudah meninggal, bagaimana anak itu berterima kasihnya kepada bapak? Ya didoain terus, kan gitu ceritanya. Sehingga anak yang selalu mengumandangkan doa itu untuk kedua orang tua disebut anak soleh, kan. Laki-laki, kalau perempuan solihah, kan gitu. Kewajiban dari Allah berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua.
Begitu ditelusuri dan digali ayat ini, di antara ayat ini ada kewajiban kita harus bersyukur juga kepada Nabi Muhammad. Itulah. Kok begitu? Iya, karena Nabi Muhammad itu secara global menjadi sebab adanya awake dhewe ini termasuk. Seandainya Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad dulu, tidak ada bapak ibu kita itu. Apalagi cuma bapak ibu kita, alam semesta tidak ada. Allah Ta'ala menciptakan surga karena Nabi Muhammad, menciptakan neraka karena Nabi Muhammad. Semua menciptakan malaikat karena Nabi Muhammad. Jadi kalau tahu secara ilmu pengetahuan, bahasa kampusnya secara ilmiah kan. Ya, memang Al-Quran harus digali sedemikian rupa supaya kita itu tahu persis bagaimana harus menghormat manusia yang bukan bapak ibu. Bukan hanya sekedar bapak ibu kalau Nabi Muhammad, mbahnya bapak ibu itu. Buyutnya bapak ibu Nabi Muhammad itu. Artinya semua orang, semua makhluk harus berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Kan begitu. Kalau digali ayat tadi itu Allah memerintahkan berterima kasih kepada Allah, kepadaku Allah maksudnya berterima kasih kepada bapak ibumu. Sekali lagi saya ulangi, kalau berterima kasih kepada Nabi Muhammad, ya lebih harus semua, bukan cuma diri kita tok. Karena diri kita bagaimana? Harus ke bapak, yaitu bapak ibu yang nongol ki awake dhewe itu bapak ibu itu loh. Nah, secara majasi itu. Hakikatnya kan Allah yang menciptakan. Makanya Allah tidak membuang, tidak menyampingkan kedua orang tuanya. Tetap kamu berterima kasih padaku dan juga kepada bapakmu dan ibumu, kan gitu Allah. Ini pemahaman supaya kita lebih mantap di dalam memahami firman-firman Allah itu. Saya kira itu sedikit uraian tentang hikmah daripada memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.